Jadi ternyata di sini diperkirakan sukses, berarti angkanya 6,3. Tapi kalau di sini kemungkinannya suksesnya hanya 0,9 0,7, angkanya menjadi 4. Seperti itu. Jadi angka proyek ini adalah kita menghitung kira-kira seberapa sih proyek kita itu, angka proyeknya kita itu seperti apa. Jadi resikonya gagal atau tidak kira-kira proyek kita. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini perhitungan terakhir, teman-teman. Iya, Mbak Sulastri. Mencoba R tadi terlalu banyak. Iya, kalau R tadi memang harus metode coba-coba. Jadi kita memang harus mencoba dari skala 1%, 5%, 2%, 10%, seperti itu. Nah, kemudian tahap selanjutnya tadi ada tahap analisis, ada tahap pengembangan. Ini saya cepat aja ya Mbak. Jadinya biar nggak, ini udah lebih banyak jam ini karena perhitungan. Tahap pengembangan ini ada pengujian konsep, penilaian laboratorium, mengadakan tes kesukaan konsumen dan operasi pabrik percontohan. Jadi tahap pengembangan ini ketika kita akan mengembangkan produk-produk dari ide itu diubah menjadi produk-produk yang real. Jadi tadi kan masih berupa ide, jadi sekarang kita kembangkan menjadi produk real. Nah, ini yang paling penting, ini pentingnya penentuan waktu. Jadi ada tiga perusahaan di sini. Ada perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Yang di sini adalah tahunnya, penetapan waktunya. Yang di sini pengeluaran, yang ini laba. Jadi pada perusahaan A ini ia mengeluarkan produk itu lebih lama. Jadi ia mengeluarkannya pada tahun di sini. Dia sudah mengeluarkan produk ini, dan ternyata perusahaan A itu mengeluarkan banyak sekali uang untuk mengenalkan produk kepada konsumen, karena konsumen belum pernah mengenal produk itu. Jadi perusahaan ini kategorinya masih ke dalam produk baru. Jadi perusahaan A itu mengenalkan sebuah produk, dan konsumen tuh sama sekali tidak tahu produk baru itu seperti apa. Jadi perusahaan A ini akan mengeluarkan banyak sekali uang pada tahun-tahun awal untuk promosi, untuk mengenalkan produk. Nah, pada saat yang sama ternyata di tengah-tengah ini perusahaan B mulai menjual produk yang sama. Tapi perusahaan B ini tidak mengeluarkan uang yang sebanyak perusahaan A. Nah, ini pengeluarannya lebih sedikit. Kemudian perusahaan C juga ternyata mulai menjual produk yang sama. Namun kita lihat di sini adalah laba. Garis ini adalah garis laba. Ternyata perusahaan A, walaupun ia mengeluarkan uang yang banyak di awalnya untuk mengenalkan produk itu, ternyata laba yang dihasilkan oleh perusahaan A ini adalah yang paling tinggi dibandingkan perusahaan B dan perusahaan C. Jadi, nah, ini labanya paling tinggi dia dibandingkan perusahaan B dan perusahaan C. Karena apa? Karena ternyata konsumen itu akan lebih mengenal perusahaan A lebih dahulu, dan perusahaan akan lebih suka membeli produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan A dibandingkan perusahaan B dan perusahaan C. Jadi di sini ternyata penetapan waktu kita ketika kita mengeluarkan produk itu juga berpengaruh terhadap laba yang kita keluarkan. Semakin dulu kita mengeluarkan produk dan mengenalkan kepada konsumen, memang uang yang kita keluarkan banyak sekali untuk biaya promosi, biaya periklanan, tapi laba yang kita dapatkan juga akan lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain. Seperti itu. Ini yang terakhir adalah anggaran dan jadwal. Ini slide terakhir kita. Di sini bagian kerja tentang proses pengembangan produk. Jadi pengembangan produk itu ada banyak sekali. Ada memilih strategi. Yang di atas ini adalah keterangan dari proses pengembangan produknya. Jadi proses pengembangan produknya ada yang di label kuning ini, di tabel-tabel kuning. Jadi pengembangan produk ada memilih produk, mencari ide, penyaringan. Ini tadi sudah kita bahas, dan yang ini adalah keterangan-keterangan dari pengembangan produknya. Nanti bisa dibaca lebih jelasnya lagi. Ini sepertinya sudah
sudah selesai teman-teman untuk modul ini. Iya, makanya kita saling berdiskusi. Ini kalau nggak ada pertanyaan, saya mulai membicarakan tugas ya, biar cepat selesai. Nah, ini tugasnya, tugas teman-teman. Ini tugas individu, jadi teman-teman bisa langsung mengerjakannya sendiri-sendiri, waktunya 2 minggu. Jadi, tugasnya adalah membuat satu makalah tentang outline rancangan usaha. Jadi, teman-teman membuat sendiri. Yang pertama, membuat makalah. Jadi, teman-teman nanti mengetik makalah dan dikirim ke email saya, waktunya 2 minggu maksimal. Nah, teman-teman membuat perusahaan sendiri, teman-teman memilih, tapi ini hanya perusahaan bayangan, jadi tidak usah jadi tidak usah memikirkan harus benar-benar membuat produknya, harus benar-benar harus ada perusahaan, itu nggak usah kayak gitu. Jadi perusahaan bayangan, jadi teman-teman bayangkan saja membuat perusahaan apa. Nah, ada nama perusahaan dan bidang usaha, jadi nama perusahaannya apa teman-teman tentukan sendiri. Misalkan perusahaan bagus atau perusahaan cantik, apa perusahaan apa, kayak gitu. Bidang usahanya apa, bidang usaha di bidang makanan kah, atau perusahaan di bidang pakaian atau apa. Ya benar Mbak Dindi, seolah-olah membuka usaha sendiri. Nah, visi dan misi perusahaan ini juga teman-teman buat, lokasi dan layout perusahaan. Jadi lokasinya teman-teman misalkan nanti di post di grup ya. Iya, nanti saya post di grup. Jadi lokasi dan layout perusahaannya itu kira-kira mau dibuat di mana, di Taiwan atau di Indonesia, atau membuat di Indonesia dan Taiwan atau seperti apa. Nah, itu lokasi dan layout perusahaannya. Kemudian deskripsi produk. Deskripsi produknya ini teman-teman bisa cari gambar apa. Misalkan kalau teman-teman ternyata membuat perusahaan roti, nah itu ada gambar rotinya ditaruh di situ. Teman-teman kasih nama, itu produknya namanya apa. Ternyata produk roti unyil, contohnya gitu. Bidang jasa boleh, tapi biasanya kalau bidang jasa agak susah untuk mendeskripsikan gambarnya. Biasanya soalnya kan nggak bisa di foto. Kalau produk biasanya lebih gampang untuk atribut produknya. Bidang jasa boleh, tapi nanti karakteristiknya beda. Misalnya kayak perusahaan persewaan mobil, berarti nanti yang ditulis persewaannya apa aja, mobil apa seperti itu. Lebih gampang dimengerti biasanya bidang produk, bidang barang. Nah, ini jenis dan karakteristik produk. Atribut produk itu bisa meliputi harganya berapa, warnanya apa, kalau mau roti isi apa. Nah, kemudian adalah rancangan pemasaran, karakteristik konsumen. Itu mau dipasarkan ke konsumen apa, misalkan rotinya apa untuk umum, apa untuk konsumen anak kecil atau orang dewasa. Kalau struktur pasar ini Mbak Sulastri, iya ini ada tugas Mbak, memang ada tugas biar lebih paham tentang manajemen permasaran. Struktur pasarnya ini ada pasar oligopoli, persaingan sempurna, tapi biasanya rata-rata ke pasar persaingan sempurna. Jadi ada banyak, tapi terserah teman-teman membuat ini kayak usaha bayangan. Teman-teman pengennya apa? Nah, ini ada monopoli, ada monopsoni. Oh, ini banyak sekali ya. Ini sekalian tugas ini. Ini saya kasih waktu 2 minggu. 2 minggu. Jadi lumayan panjang waktunya. Strategi promosi, teman-teman mau promosi apa? Misalkan promosi beli 1 gratis 1, apa ada diskon 20% atau 10% kayak gitu. Nah, manajemen organisasi, bentuk organisasi, misalnya ada direkturnya, ternyata dibagi ini ada bentuk organisasi, struktur organisasi, dan yang terakhir ini struktur model dan analisis biaya pendapatan. Nah, kalau yang analisis biaya dan pendapatan ini
nggak usah terlalu rumit, yang dihitung hanya ini saja. Biaya TC ini adalah biaya total cost atau biaya yang dikeluarkan. Misalkan teman-teman mau membuat roti itu kan butuh telur, butuh tepung. Nah itu kira-kira harga telur sama tepungnya itu berapa, misalkan 300.000 gitu. Hitungannya ini lebih simple mbak, nggak rumit kayak tadi. Kalau tadi kan banyak sekali ya perhitungannya. Ini cuman menghitung keuntungan yang didapat saja. Nah ternyata biaya 300.000. Terus teman-teman jualnya harganya satu rotinya 50.000. Kok 50.000, 5.000 misalnya. Dan teman-teman dalam satu bulan tuh mau menjual 100 roti gitu misalnya. Berarti teman-teman akan mendapatkan 1000 roti. 1000 roti aja. Jadi teman-teman akan mendapatkan uang 500.000. Berarti keuntungannya yang teman-teman dapat ini dikurangin ini. Jadi keuntungannya ini P sama dengan ini TR-nya. TR itu adalah keuntungan total revenue atau pendapatan. Berarti keuntungannya teman-teman adalah 200.000. Jadi ngitungnya yang seperti ini saja, nggak usah rumit-rumit kayak tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Iya, perhitungannya sederhana saja, 500 kurang 300. Iya benar. Jadi ini cuman menghitung berapa biaya yang teman-teman keluarkan, berapa biaya yang didapatkan, terus keuntungannya berapa. Cuman menghitung itu saja, nggak usah terlalu rumit. Jadi ini tugasnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung posting di Facebook ya, atau di message ke saya. Siap, nanti saya upload YouTube-nya. Iya, Mbak Yana, nanti tugasnya saya posting di Facebook. Hari ini saya posting. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya tutup berjumpaan hari ini. Terima kasih banyak buat terima kasih banyak buat semangat belajarnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya.